Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Apa bisa dirubah dengan tangan? Ya. Oh, dia penguasa begini. Ya, ayo kita rubah dengan dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Ya, kita nggak punya kuasa, gimana mau merubahnya ya? Jadi merubah kemungkaran itu kata ulama dilihat dulu. Ini pasti pertama kalau ada kemungkaran dan kita ingin merubahnya harus diketahui beberapa hal. Pertama, bahwa itu memang kemungkaran. Ya. Benar-benar mungkar dalam Al-Quran dan Sunnah misalnya. Yang kedua, dia tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Kalau seandainya, oh ini kan mungkar, ayo kita rubah. Tapi setelah itu muncul kemungkaran yang lebih besar, tidak boleh dicegah kemungkaran itu. Karena kaidah kita apa? Darul mafasid ajdaru min jalbil masalih. Menolak sesuatu kerusakan lebih utama daripada menarik sesuatu manfaat. Itu kaidah Ahlussunnah. Jadi kita harus tahu dulu yang kita cegah itu kemungkaran, benar-benar kemungkaran. Misalnya kata ulama, kalau ada laki-laki dan perempuan dalam mobil berdua-duaan, jangan langsung ditempeleng orang laki-laki itu. Sebelum kita tahu siapa perempuan itu, jangan istrinya atau saudara perempuannya misalnya kan. Wah, ini pasti pacaran nih, khalwat nih, harus saya hajar nih kan. Karena banyak kesalahan seperti itu, ya. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika Tartar menjajah negeri Islam ini, kemudian mereka mabuk-mabukan, ya. Ketika itu ada sahabat-sahabat Ibnu Taimiyah yang melapor, itu orang-orang Tartar mabuk-mabukan. Ayo kita larang, ini negeri Islam. Kenapa dia membuat kemungkaran di sini? Minum-minum mabuk ya. Kata Syekhul Islam apa? Biarin. Karena kalau mereka sadar, mereka akan menyembelih umat Islam ini. Biarin dia mabuk. Kalau dia mabuk, dia enggak berbuat kejahatan terhadap umat Islam ya. Ya. Kalau dia sadar ini, dia mabuk itu kan mungkaran. Tapi kalau dia sadar sudah sadar dari mabuknya, kejahatan yang akan dilakukannya lebih besar, yaitu apa? Menyembelih umat Islam. Ya, ingatlah peristiwa Tatar itu ya. Peristiwa Tatar itu, penyembelihan dilakukan oleh Tatar itu sampai kaki kuda itu merah dengan darah, ya. Entah berapa juta umat Islam, hampir 2 juta umat Islam yang dibantai oleh Tartar ya. Jadi harus dipahami hal ini ya. Mencegah kemungkaran itu ya, pertama dia harus jelas itu kemungkaran, yang kedua ada kekuatan untuk mencegahnya, yang ketiga tidak muncul kemungkaran yang lebih besar. Kalau kemungkaran orang dilarang merokok, ketika dilarang merokok dia minum mabuk, ya kemungkinannya kita tahu nih kalau dia dilarang merokok nih pilihannya apa mabuk. Jangan dilarang dia saat itu ya, ya seperti itu ya. Jadi harus dijelaskannya. Nah kalau kita memberi nasihat kepada penguasa, ya nasihati dengan baik. Siapa di antara kita yang dinasihati dengan cara dimaki-maki di atas mimbar? Siapa yang mau terima? Kita aja lah, ini bukan penguasa ya. Nama kita disebut-sebut dengan sebutan yang jelek misalnya, yang nggak ada yang suka, kan pasti nggak ada yang suka, apalagi penguasa ya. Jadi di antara ciri Ahlussunnah itu dia memuliakan penguasanya ya. Nah, tapi hal yang sejelas itu nas-nasnya sangat banyak dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW yang menjelaskan kita, yang memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa, tapi banyak yang tidak mengetahuinya. Banyak yang tidak mengetahuinya. Bahkan orang yang menjelaskan hal ini dianggap sebagai dalam perkara yang baik, dianggap apa? Ini kan kaki tangan penguasa kan. Ini kan Jahmi yang ada seterusnya ya. Ini kan kaki tangan Yahudi dan macam-macam ya. Ya. Jadi meskipun itulah yang membuat Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab heran ya, bahwa nas yang memerintahkan taat kepada penguasa sangat banyak, bertebaran dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ya kan, dan diterangkan oleh para ulama, tapi banyak orang yang tidak mengetahuinya, bahkan orang yang mengaku sebagai ulama ya, bahkan orang yang mengaku sebagai ulama, dia tidak mengetahui hal tersebut ya. Itu yang membuat Syekh heran ya. Padahal bahwa ketika ada ijtima, ada persatuan, harus ada imarahnya, harus pemerintahannya. Sehingga kata Umar bin Khattab apa? Umar bin Khattab, la islama illa bijamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah, dengan berkumpul di atas suatu pemerintahannya. Wala jamaah illa bil imarah. Tidak ada jamaah kecuali dengan ada pemerintahan. Wala imarata illa bit ta'ah. Dan tidak ada pemerintahan kecuali dengan ketaatan. Harus ada ketaatan kepada penguasa ya. Jangan sampai kita, meskipun bagaimana kalau dia tidak menerapkan hukum Islam secara keseluruhan, ya. Bagaimana zaman sekarang ini, ya kan? Penguasanya tidak menerapkan hukum Islam, bahkan dia
Memang kita mampu merubahnya secara drastis gitu. Dari sistem yang ada kepada sistem Islam secara secara sekejap mata bisa dirubah gitu kan. Kan belum ada sejarahnya. Tiba-tiba pemerintahannya berubah jadi pemerintahan Islam ya. Maka harus ada prosesnya ya, harus ada proses menuju pemerintahan yang Islam ya. Nah, ini barangkali yang bisa kita jelaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin banyak kekurangannya dari pribadi saya karena keterbatasan ilmu saya dalam hal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita dan memberikan kita hati yang lapang untuk menaati setiap pemerintah yang yang menyuruh kita akan melakukan kebaikan ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.